Alhamdulillah, bersua kembali bersama saya Jessica Hussein. Semoga sahabatku dalam keadaan baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas, penuh dengan semangat. Sebelum menyimak kisah yang saya sajikan, ayo dukung subscribe channelnya, di like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Baiklah sobatku, kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan tentang wanita sakti zaman sekarang yang mampu memindahkan tanah dan bangunan ke kampung halamannya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo langsung saja kita simak berikut ini. Banyak wanita sakti di zaman modern ini yang mampu memindahkan hamparan tanah dan bangunan dari tempat lain ke kampung halamannya. Kesaktiannya melebihi kesaktian jin ifrit di zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam, yang hanya mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, hidup seorang wanita bernama Laila. Usianya belum genap 40, tetapi harisma dan kekuatannya sudah menjadi buah bibir di mana-mana. Ia dikenal sebagai wanita sakti modern, julukan yang diberikan masyarakat karena kemampuannya yang luar biasa. Bukan kekuatan fisik semata, tetapi kemampuan supranatural yang membuatnya mampu memindahkan benda-benda berat tanpa menyentuhnya. Laila menikah dengan seorang pria bernama Farhan, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak properti dan kekayaan. Farhan adalah lelaki yang lembut hati dan selalu mendukung istrinya, bahkan ketika Laila mulai menunjukkan kemampuan luar biasanya. Namun, di balik rumah tangga yang terlihat harmonis itu, tersimpan ambisi tersembunyi yang perlahan menggerogoti hati Laila. Laila berasal dari sebuah desa terpencil bernama Kampung Bukit Suci. Meski sudah bertahun-tahun tinggal di kota, hatinya selalu merindukan desa kelahirannya. Ia sering mengenang masa kecilnya di bawah rindangnya pohon-pohon besar dan bermain di ladang bersama teman-temannya. Namun, desa itu kini sepi, nyaris tak berpenghuni. Banyak penduduknya merantau ke kota, termasuk keluarganya sendiri. Di dalam hatinya, Laila bertekad untuk mengembalikan kejayaan Kampung Bukit Suci. Ia ingin membangun ulang desa itu, menjadikannya tempat yang indah dan makmur seperti dulu. Namun, satu hal yang ia sadari, untuk mewujudkan mimpi itu, ia membutuhkan kekayaan besar, dan kebetulan, ia menikah dengan Farhan, pria yang memiliki segalanya. Suatu malam, saat Farhan tertidur lelap, Laila duduk di ruang tamu rumah mereka yang megah. Ia menatap deretan sertifikat tanah dan bangunan yang dimiliki suaminya. Wajahnya tersenyum, tapi pikirannya berkecamuk. Dengan kekuatan ini, aku bisa memindahkan semuanya ke desaku, bisiknya. Semua harta ini bisa menjadi milikku, dan Kampung Bukit Suci akan kembali berjaya. Keesokan harinya, Laila mulai melancarkan aksinya. Ia menggunakan kemampuannya untuk memindahkan ratusan meter tanah dan bangunan milik Farhan. Tanpa suara, tanpa jejak, properti itu tiba-tiba hilang dari kota dan muncul di Kampung Bukit Suci. Rumah-rumah megah berdiri di tanah desa, lengkap dengan taman-taman indah. Penduduk desa yang tersisa terperangah, mengira itu adalah keajaiban dari langit. Laila, apa ini? Tanya salah satu tetua desa, terkejut melihat rumah besar berdiri megah di atas bukit. Ini hadiah untuk kampung kita, jawab Laila sambil tersenyum. Semua ini untuk kita, untuk masa depan. Farhan awalnya tidak menyadari apa yang terjadi. Namun, ketika ia mendapati beberapa propertinya hilang tanpa jejak, ia mulai curiga. Suatu malam, ia mendapati Laila sedang duduk di kamar dengan tumpukan dokumen di tangannya. Laila, apa yang kau lakukan? Tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Aku hanya berusaha memperbaiki masa depan, jawab Laila dengan tenang. Masa depan siapa? Kau memindahkan semuanya ke kampungmu tanpa izinku. Kau tahu berapa banyak yang aku korbankan untuk membangun semua ini? Laila terdiam,
tetapi matanya memancarkan ketegasan. Farhan, aku sudah cukup berkorban untukmu selama ini. Sekarang saatnya aku memikirkan diriku sendiri dan kampungku. Semua ini bukan hanya tentangmu. Ketegangan mulai memuncak. Farhan merasa dikhianati, tetapi Laila tidak peduli. Baginya, semua yang telah ia lakukan adalah demi mewujudkan impian yang selama ini ia pendam. Ketika properti terakhir berhasil ia pindahkan dan sertifikatnya dialihkan atas namanya, ia merasa bebas. Namun, kebebasan itu berujung pada keputusan besar, meninggalkan Farhan. Aku tidak butuh lagi hidup dalam bayanganmu, ucap Laila dingin saat ia mengajukan gugatan cerai. Farhan, yang sudah kehilangan segalanya, hanya bisa pasrah. Di kampung Bukit Suci, Laila kini menjadi sosok yang dihormati, tetapi di balik semua itu, ia menyimpan kesepian yang mendalam. Meski ia memiliki kekuatan luar biasa, ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta dan kepercayaan dari orang yang pernah mencintainya tanpa syarat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Laila kini tinggal di kampung Bukit Suci sebagai ratu tak resmi. Ia berhasil membangun kembali desa yang dulu nyaris mati menjadi permukiman megah. Rumah-rumah besar berdiri di setiap sudut. Jalanan yang dulu berdebu kini berubah menjadi aspal mulus. Penduduk desa yang tersisa memandang Laila dengan kagum. Bahkan tak sedikit yang memujanya seperti Dewi Penolong. Namun, di balik segala kejayaan itu, ada kehampaan yang mulai menggerogoti hati Laila. Setiap malam, ia duduk di balkon rumah megahnya, menatap bulan yang redup. Suara gemerisik angin membawa ingatan tentang Farhan. Ia teringat bagaimana suaminya selalu mendukungnya di masa sulit. Meski kini semua itu telah ia campakkan demi ambisinya. Di kota, Farhan berusaha bangkit dari keterpurukannya. Kehilangan hampir seluruh hartanya membuatnya memulai hidup dari nol. Namun, ia tak menyimpan dendam pada Laila. Bagi Farhan, cinta adalah memberi tanpa berharap kembali, meski rasa sakit itu tetap ada. Dalam keheningan malam, ia sering merenung, bertanya-tanya apakah keputusan Laila benar-benar membuatnya bahagia. Suatu hari, di tengah kesibukannya mengelola desa, Laila menerima surat. Surat itu tidak memiliki nama pengirim, hanya secari kertas yang bertuliskan, "Apakah kejayaan ini benar-benar sebanding dengan apa yang telah kau korbankan?" Laila tertegun. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatinya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi pikirannya terus-menerus kembali ke masa lalu. Ingatan tentang tawa Farhan, senyum lembutnya, dan dukungannya yang tulus kini terasa seperti bayangan yang menghantuinya. Waktu berlalu, dan meskipun kampung Bukit Suci semakin berkembang, hubungan Laila dengan penduduk mulai renggang. Beberapa penduduk mulai mempertanyakan tindakannya. "Laila, apakah semua ini benar-benar milik kita, atau hanya milikmu?" tanya seorang tetua desa dengan nada getir. "Maksudmu?" balas Laila tajam. "Segala yang kau bangun, segala yang kau pindahkan, semuanya atas namamu. Bukankah seharusnya ini untuk desa, bukan hanya untuk dirimu?" Kata-kata itu menyentak Laila. Ia mulai menyadari bahwa meski ia telah memberikan desanya kemewahan, ia melakukannya dengan cara yang egois. Ia tak benar-benar membagi apa yang ia dapatkan, melainkan hanya menyematkan namanya di setiap sudut keberhasilan. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras ketika ia berjalan menyusuri desa suatu malam dan mendengar bisik-bisik para penduduk. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Semua ini bukan untuk kita, tapi untuk dirinya. Dia mungkin sakti, tapi hatinya tidak lagi manusia. Hati Laila terasa berat. Kekuatan yang selama ini ia banggakan, ambisi yang ia kejar mati-matian, kini terasa hampa.
Ia mulai menyadari bahwa segala yang ia bangun tidak membawa kebahagiaan sejati, tidak untuk dirinya, tidak pula untuk orang-orang yang ia pedulikan. Suatu malam, Laila mengambil keputusan besar. Ia pergi ke kota menemui Farhan. Saat melihat sosok lelaki itu yang kini jauh lebih sederhana dari sebelumnya, Laila merasa dadanya sesak. "Farhan," ucapnya pelan. Farhan menoleh. Ada kehangatan di matanya, tetapi juga jarak yang tak terelakkan. "Laila, ada apa?" Aku ingin meminta maaf," kata Laila dengan suara bergetar. "Aku telah menyakiti dan mengkhianatimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal." Farhan terdiam sejenak sebelum menjawab. "Laila, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Hidup terus berjalan." Laila menunduk. Ia tahu kata-kata Farhan benar. Ia tak bisa menghapus semua yang telah terjadi. Meski begitu, ia tak ingin menyerah begitu saja. "Aku ingin memperbaiki semuanya," ujar Laila. "Aku ingin membagikan semua yang kumiliki kepada desa, kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Jika kau mau, aku ingin kita memulai lagi dari awal." Farhan tersenyum tipis. "Laila, cinta tidak bisa dipaksakan, sama seperti waktu yang tidak bisa diulang. Aku senang kau ingin berubah, tapi mungkin kita lebih baik berjalan di jalan kita masing-masing." Air mata mengalir di pipi Laila. Ia tahu itu jawaban yang adil. Dalam diam, ia menerima kenyataan bahwa cinta yang telah ia hancurkan tak mungkin kembali seperti sedia kala. Kembali ke desa, Laila mulai menjalani hidup baru. Ia mengalihkan semua propertinya kepada penduduk desa, memastikan mereka mendapat manfaat dari apa yang telah ia bangun. Ia tak lagi memanfaatkan kekuatannya untuk ambisi pribadi, melainkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Meski ia kehilangan Farhan dan banyak hal lainnya, Laila menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Menjadi seseorang yang benar-benar peduli, tanpa pamrih, tanpa ego. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Waktu berlalu, dan kampung Bukit Suci telah berubah menjadi tempat yang benar-benar makmur. Rumah-rumah besar tidak lagi hanya milik Laila, tetapi dibagikan kepada penduduk yang membutuhkan. Jalanan desa kini penuh dengan anak-anak yang berlarian. Pasar yang dulu sepi menjadi ramai, dan kehidupan kembali ke desa yang dulu nyaris mati. Namun, Laila merasa ada kekosongan di dalam dirinya. Meski ia telah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, hatinya masih dipenuhi oleh rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Ia sering duduk di tepi bukit, menatap ke arah kota di kejauhan, memikirkan Farhan. Di suatu malam yang sunyi, seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa menghampirinya. Namanya Nenek Suri, seorang bijak yang dihormati di kampung Bukit Suci. "Laila," kata Nenek Suri, "kau telah melakukan banyak hal untuk desa ini. Tapi mengapa aku masih melihat kesedihan di matamu?" Laila terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali, Nek. Aku telah melukai seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Meski aku sudah meminta maaf, aku tahu itu tidak akan pernah cukup." Nenek Suri tersenyum lembut. "Hidup adalah perjalanan untuk belajar. Anakku, kau telah belajar dari kesalahanmu, dan itu sudah luar biasa. Tapi ada sesuatu yang harus kau ingat. Memaafkan diri sendiri adalah bagian dari proses itu." Kata-kata Nenek Suri menancap dalam di hati Laila. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia terus menghukum dirinya sendiri. Ia merasa tak layak untuk bahagia, bahkan setelah semua yang telah ia perbaiki. Suatu hari, kabar mengejutkan datang ke kampung Bukit Suci. Farhan, yang selama ini tinggal di kota,
ternyata menghadapi masalah besar. Perusahaan yang ia bangun dari awal sedang diambang kebangkrutan akibat ulah mitra bisnisnya yang korup. Meski Laila telah berpisah darinya, ia merasa tak bisa berdiam diri. Dengan keberanian yang tersisa, Laila memutuskan untuk kembali ke kota. Ia menemui Farhan di kantornya yang kini sepi dan terlihat lusuh. Farhan terkejut melihatnya. "Laila, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, bingung. "Aku mendengar tentang apa yang terjadi," jawab Laila. "Aku ingin membantumu." Farhan tertawa kecil, meski nada suaranya pahit. "Kau ingin membantuku? Dengan apa? Kau sudah mengambil semuanya dariku." "Aku tahu," kata Laila dengan suara rendah. "Dan aku menyesal. Tapi aku masih memiliki kekuatan itu. Aku ingin menggunakannya untuk menebus kesalahanku." Farhan memandangnya dengan ragu. "Apa yang kau rencanakan?" Laila tersenyum samar. "Kau hanya perlu percaya padaku kali ini." Dengan kekuatannya, Laila mulai memindahkan aset-aset perusahaan Farhan yang tersisa ke tempat yang lebih aman, jauh dari jangkauan mitra bisnisnya yang korup. Ia juga memanfaatkan kemampuannya untuk membantu Farhan melacak dan menyelamatkan dana yang telah dicuri. Dalam beberapa minggu, perusahaan Farhan perlahan bangkit kembali. Selama proses itu, Farhan mulai melihat sisi lain dari Laila, sisi yang tulus dan penuh penyesalan. Meski hubungan mereka telah hancur, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Laila benar-benar berusaha memperbaiki segalanya. Setelah perusahaan kembali stabil, Laila bersiap untuk kembali ke desa. Namun, sebelum pergi, ia berbicara dengan Farhan untuk terakhir kalinya. "Farhan," katanya, "aku tidak meminta apa-apa darimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu, meski dari jauh." Farhan terdiam sejenak sebelum menjawab. "Laila, kau memang telah banyak menyakitiku. Tapi aku juga melihat bahwa kau telah berubah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi mungkin kita bisa memulai lagi, perlahan." Laila tertegun mendengar kata-kata itu. Air matanya mengalir, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan harapan. Kembali ke desa, Laila merasa hatinya lebih ringan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi antara dirinya dan Farhan, tetapi ia tahu satu hal, hidup memberinya kesempatan kedua, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir mereka, kehidupan Laila di kampung Bukit Suci mulai terasa stabil. Desa itu kini bukan hanya menjadi tempat yang makmur, tetapi juga menjadi pusat perhatian banyak orang. Orang-orang dari kota datang untuk melihat perubahan yang luar biasa itu, dan Laila menjadi sosok yang dihormati, meski ia selalu menolak disebut sebagai pemimpin. Namun, pikiran tentang Farhan terus menghantui hari-harinya. Kata-kata terakhir Farhan, tentang kemungkinan memulai kembali, memberikan harapan yang hangat, tetapi juga keraguan. Apakah ia benar-benar layak mendapatkan kesempatan itu? Suatu sore, ketika Laila sedang duduk di tepi ladang, menikmati angin yang sepau-sepau, seorang pria datang menghampirinya. Laila terkejut saat menyadari itu adalah Farhan. "Farhan?" tanyanya dengan nada penuh kejutan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Farhan tersenyum tipis. "Aku datang untuk melihat apa yang kau lakukan dengan desa ini. Dan, sejujurnya, aku ingin berbicara denganmu." Laila mempersilakannya duduk. Suasana di antara mereka terasa canggung, tetapi Farhan akhirnya berbicara lebih dulu. "Laila, aku sudah lama memikirkan semuanya. Tentang kita, tentang apa yang terjadi, dan tentang masa depan. Aku tidak bisa menghapus rasa sakit masa lalu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang kulihat sekarang," ucap Farhan. Laila menunduk, merasa malu.
Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, Farhan. Aku tidak berharap kau melupakannya, apalagi memaafkannya. Tapi aku benar-benar ingin kau bahagia, meski itu berarti aku harus melepaskanmu. Farhan menghela napas panjang. Kebahagiaan itu bukan soal melepaskan atau memiliki. Laila, aku hanya ingin tahu apakah kau benar-benar sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Laila terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya seperti badai. Selama ini, ia sibuk memperbaiki kesalahan, membantu orang lain, dan mencoba menebus dosa-dosanya. Tapi apakah ia sudah benar-benar memaafkan dirinya sendiri? Aku tidak tahu, Farhan. Jawabnya jujur. Kadang aku merasa sudah, tetapi di malam-malam yang sepi, rasa bersalah itu kembali. Farhan menatapnya dalam. Kau tidak perlu membuktikan apapun padaku atau orang lain. Kau hanya perlu percaya bahwa kau telah berubah. Dan itu sudah cukup. Kata-kata Farhan membuat Laila merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa ada harapan untuk kebahagiaan, meski jalannya panjang. Setelah pertemuan itu, Farhan memutuskan untuk tinggal sementara di kampung Bukit Suci. Ia ingin mengenal lebih dekat kehidupan Laila yang baru dan melihat bagaimana ia benar-benar berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Hubungan mereka perlahan mencair. Dari percakapan sederhana hingga kenangan-kenangan masa lalu yang kembali diceritakan dengan senyum. Farhan juga terlibat membantu mengembangkan desa. Dengan pengalaman bisnisnya, ia membantu Laila dan penduduk desa membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan, seperti pertanian organik dan pariwisata berbasis budaya. Kampung Bukit Suci semakin maju, dan Laila semakin dihormati bukan hanya sebagai wanita sakti, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana. Namun, perjalanan cinta mereka tidak berjalan mulus. Ada saat-saat di mana luka lama kembali terbuka, dan mereka harus menghadapi perbedaan pendapat. Tetapi kali ini, mereka belajar untuk saling mendengarkan dan memahami. Suatu malam, di bawah langit berbintang, Farhan berbicara dengan suara yang pelan tetapi tegas. Laila, aku tahu kita tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi aku percaya kita bisa memulai lagi, dengan cara yang baru. Laila menatapnya. Air mata menggenang di matanya. Kau yakin, Farhan? Setelah semua yang terjadi. Farhan mengangguk. Aku yakin. Kita telah melalui banyak hal, dan itu membuat kita lebih kuat. Yang penting sekarang adalah kita melangkah bersama, tanpa bayang-bayang masa lalu. Laila tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar damai. Laila dan Farhan akhirnya memutuskan untuk menikah kembali, tetapi kali ini dengan cara yang lebih sederhana. Mereka mengundang penduduk desa untuk merayakan momen tersebut, bukan sebagai pesta mewah, tetapi sebagai simbol awal yang baru. Kehidupan mereka di kampung Bukit Suci menjadi kisah tentang penebusan, cinta, dan kesempatan kedua. Meski masa lalu tidak bisa dihapus, mereka berhasil menjadikannya pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di akhir cerita, Laila berdiri di tepi bukit, memandang desa yang kini penuh kehidupan. Di sisinya, Farhan menggenggam tangannya erat. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi selama mereka bersama, tidak ada yang mustahil. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah pernikahan sederhana mereka, Laila dan Farhan memulai kehidupan baru di kampung Bukit Suci. Namun, kebahagiaan itu bukan tanpa tantangan. Popularitas desa yang semakin dikenal menarik perhatian pihak luar, termasuk investor besar yang ingin mengubah kampung menjadi kawasan wisata komersial. Suatu hari, seorang pria bernama Darius, seorang pengusaha properti, datang ke desa membawa proposal ambisius. Ia menawarkan pembangunan resor mewah, hotel berbintang,
dan pusat perbelanjaan. Menurutnya, proyek itu akan membawa kemakmuran lebih besar bagi Kampung Bukit Suci. Ini adalah peluang besar, kata Darius dengan suara penuh percaya diri. Kampung Bukit Suci akan menjadi destinasi wisata nomor 1 di negeri ini. Kalian hanya perlu memberikan izin kepada kami untuk memulai pembangunan. Penduduk desa terpecah. Sebagian besar tergiur dengan janji-janji Darius. Tetapi Laila dan Farhan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Proyek itu akan merusak alam yang menjadi ciri khas desa mereka dan mengancam kearifan lokal yang telah mereka perjuangkan. Kita tidak bisa menjual kampung ini demi uang, ujar Laila tegas dalam rapat desa. Kampung Bukit Suci dibangun dari semangat gotong royong dan cinta terhadap tanah kelahiran. Jika kita menyerahkannya, kita kehilangan identitas kita. Namun, tidak semua orang setuju. Beberapa penduduk yang tergoda oleh uang mulai menyalahkan Laila. Kau hanya bicara tentang masa lalu, Laila. Tapi ini adalah kesempatan untuk masa depan. Seru salah satu warga. Farhan melihat situasi semakin memanas. Ia mencoba meredakan ketegangan. Kita harus bijak mengambil keputusan. Jika proyek ini tidak memberikan manfaat yang adil bagi semua orang, maka itu bukan solusi. Malam itu, Laila duduk sendiri di tepi ladang, memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa menggunakan kekuatannya bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan itu tidak selalu menjadi jawaban. Nenek Suri datang menghampirinya. Laila, kau harus mengingat satu hal. Kekuatanmu adalah anugerah, tetapi kebijaksanaanmu adalah kunci. Jangan hanya mengandalkan satu hal saja. Kata-kata itu membuat Laila merenung. Ia memutuskan untuk menghadapi Darius dengan cara yang berbeda. Keesokan harinya, ia mengundang Darius untuk berjalan menyusuri desa, melihat keindahan alamnya, mendengar cerita para tetua, dan merasakan kehidupan penduduk. Darius, kata Laila di akhir perjalanan, desa ini bukan hanya sekumpulan tanah dan bangunan. Ini adalah rumah bagi orang-orang yang mencintainya. Jika kau ingin membantu kami, temukan cara untuk melakukannya tanpa merusak apa yang membuat tempat ini istimewa. Darius awalnya bersikeras dengan rencananya, tetapi setelah melihat sendiri kehidupan desa, ia mulai melunak. Aku mengerti sekarang, katanya. Tapi proyek ini sudah berjalan jauh. Jika aku membatalkannya, aku akan kehilangan banyak. Farhan, yang mendampingi Laila, menjawab dengan tenang. Kadang kehilangan adalah bagian dari perubahan. Tapi kehilangan yang terhormat lebih baik daripada keuntungan yang merusak. Setelah negosiasi panjang, Darius akhirnya sepakat untuk mengubah rencana proyeknya. Alih-alih membangun resor besar, ia berinvestasi dalam program pariwisata berbasis komunitas. Rumah-rumah penduduk dijadikan homestay, hasil kerajinan lokal dipromosikan, dan alam desa tetap dilestarikan. Keputusan itu membawa perubahan besar, tetapi tidak menghilangkan karakter Kampung Bukit Suci. Penduduk yang sebelumnya skeptis mulai melihat kebijaksanaan Laila dan Farhan. Desa itu tetap menjadi simbol keberlanjutan dan kearifan lokal, sekaligus menjadi tempat yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Laila dan Farhan kini menjalani hidup dengan damai. Meski perjalanan mereka penuh liku, mereka belajar bahwa cinta, pengorbanan, dan kebijaksanaan adalah fondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan bersama. Di suatu malam, saat bintang-bintang menghiasi langit, Laila dan Farhan duduk bersama di tepi bukit, memandang desa yang indah di bawah mereka. Terima kasih sudah percaya padaku, kata Laila pelan. Dan terima kasih sudah tidak menyerah pada kita, jawab Farhan. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tetapi bagi Laila dan Farhan, itu adalah awal yang baru, awal yang penuh harapan dan cinta. Sahabat inspiratifku yang berbahagia,
Demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif dalam kehidupan kita. Atas segala perhatian dan dukungan sahabatku, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di Cermat Channel yang keren beken, inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.